kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar. Pernahkah kamu menikmati pemandangan alam? Pernah ya, barusan kemarin ya. Ke mana? Ke Gunung Fuji ya. Bagus nggak kira-kira? Bagus, bagus banget ya. Alam yang indah ini diciptakan Allah untuk kita semua. Ya, kita harus pandai bersyukur dengan cara merawatnya dengan baik. Apabila alam yang indah ini dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka bencana akan menghampiri kita. Ya, contohnya, kalau hutan-hutan itu ditebangi sembarangan, pohon-pohonnya ditebang, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kira-kira jadi apa? Jadi gampang banjir. Ya, kalau gunung-gunung itu kan biasanya di gunung banyak hutan, ya. Kalau hutan-hutan yang ada di gunung itu ditebangi pohon-pohonnya, ya, jadinya nanti ketika hujan deras akan terjadi longsor, tanah longsor. Tahu nggak apa itu tanah longsor? Tahu? Tanah longsor itu kalau tanahnya ambruk, tanah yang dari gunung itu ambruk. Nah, itu namanya tanah longsor. Penyebabnya apa? Karena hutan-hutan ditebangi, pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebang. Jadi airnya itu tidak bisa tertahan, tidak bisa masuk ke dalam tanah karena air hujan tidak ada yang menyerap. Nah, tugasnya pohon-pohon itu salah satunya adalah menyerap air. Ya, menyerap air kemudian masuk ke dalam tanah. Kalau pohon-pohonnya tadi nggak ada, ditebangin semua sama orang-orang, akhirnya air itu tadi nggak bisa masuk ke dalam tanah, ya. Jadinya tanahnya jadi longsor, gitu ya. Nah, apalagi yang terjadi kalau hutan-hutan itu ditebang secara sembarangan, pohonnya diambil secara sembarangan? Apa jadinya? Udara jadi kotor, ya kan? Jadi banyak polusi udara dari asap kendaraan, dari asap pabrik, ya. Kalau nggak ada pohon-pohonan, udara jadi kotor, ya. Nah, termasuk tugasnya pohon itu, ya, termasuk tugasnya pohon-pohon itu adalah menyaring udara, ya. Kalau nggak ada pohon, nggak ada yang menyaring udaranya. Jadi apa? Jadi udara yang kita hirup ini jadi kotor, banyak asap, banyak polusi. Itu ya. Itu kalau kita tidak bisa menjaga alam. Ya, akan terjadi bencana. Tuh. Allah melarang manusia berbuat kerusakan dan berbuat apa saja yang mengancam kelestarian alam. Rasulullah banyak memberi contoh kepada umatnya agar mencintai dan melestarikan alam sekitar. Nabi Muhammad sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan saja mengasihi kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungan, baik binatang maupun tumbuhan. Nah, Nabi Muhammad itu menyayangi binatang. Ya, pernah nggak melihat adu binatang? Binatangnya diadu. Biasanya yang sering diadu itu ada ayam. Ayam jantan, ayam jago itu diadu. Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Biasanya di desa-desa, di kampung-kampung itu ada yang masih adu ayam. Itu punya ayam, ya. Ayam jantan itu, ayam jago itu diadu, berantem, biar berantem ayamnya. Nanti yang menang dia yang dapat duit. Kalau ayamnya menang berarti pemiliknya yang dapat duit. Nah, ini termasuk perbuatan yang menyakiti binatang, ya. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar menyayangi binatang. Beliau sangat sayang kepada binatang. Nabi Muhammad melarang kita membuat binatang menjadi buas
dengan jalan mengadu yang satu dengan yang lain. Jadi perbuatan mengadu binatang itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Mengadu apa saja, nggak cuman ayam, ya. Mengadu apa? Kambing misalnya, mengadu banteng, sapi, semuanya. Pokoknya binatang diadu biar berantem, ya, kuat-kuatan. Itu nggak boleh, ya, karena termasuk menyakiti binatang. Bersikap lemah lembut terhadap binatang. Nabi Muhammad adalah seseorang yang sayang terhadap binatang. Ketika beliau kecil, beliau menjadi penggembala kambing. Rasulullah tidak pernah menyakiti kambing gembalaannya. Kambingnya gemuk-gemuk, bulunya tebal, serta banyak menghasilkan susu. Apabila melihat kambingnya kelaparan, beliau selalu memberinya makan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang kasih sayang terhadap binatang, dikisahkan bahwa pada suatu hari sahabat Nabi berjalan bersama seseorang. Mereka merasa sangat haus. Mereka beruntung mendapatkan sumur, lalu mereka pun turun untuk minum. Ketika keluar, terlihat oleh mereka seekor anjing yang menjulurkan lidah, ya. Tandanya apa? Anjing tadi itu kehausan. Orang itu berkata, anjing itu benar-benar haus. Ya, kemudian orang tadi turun lagi ke sumur dan mengambil air dengan sepatunya hingga penuh. Kemudian air tadi diberikan kepada anjing yang kehausan itu. Anjing tadi kemudian minum dan Allah memberikan ganjaran atau memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah dalam menyantuni binatang terdapat pahala bagi kami? Nabi Muhammad pernah membukakan, tadi ya, ada orang yang melihat seekor anjing yang kehausan, ya, padahal anjing itu kalau dalam Islam najis, ya. Anjing itu kalau dalam Islam termasuk hewan yang najis, yang nggak boleh dipegang karena air liurnya itu termasuk najis. Nah, tapi sahabat tadi itu karena kasihan sama anjing tadi yang kehausan tadi, ya, dia turun lagi ke sumur dan mengambil air untuk memberi minum anjing tadi. Nah, kemudian apa? Allah memberikan pahala kepada sahabat tadi itu dan mengampuni dosa-dosanya karena sudah memberi minum anjing. Tuh, ya. Kemudian ada lagi cerita. Nabi Muhammad pernah membukakan pintu bagi seekor kucing yang hendak berlindung. Beliau juga pernah mengobati ayam jantan yang sedang sakit. Beliau selalu mengasihi dan menyayangi binatang. Pada suatu hari, Aisyah mengendarai seekor unta. Nah, karena unta tadi itu nakal, Aisyah memukulnya. Ketika Rasulullah melihat hal itu, beliau menegur Aisyah, hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya, larangan bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah berbuat kasar kepada binatang. Beliau melarang orang membebani binatang dengan beban yang berat. Beliau memerintahkan supaya orang berlaku baik jika menunggangi binatang dan binatang itu sedang dalam keadaan sehat. Rasulullah tidak membolehkan orang berlama-lama duduk di atas binatang tunggangannya tanpa suatu keperluan. Jadi kalau ada orang naik kuda, itu nggak boleh duduk di atas kudanya lama-lama kalau nggak ada kepentingan, ya. Tapi kalau kudanya tadi itu digunakan untuk bekerja misalnya, itu boleh. Tapi tidak untuk apa? Tidak untuk menyakiti. Jadi kalau kita menggunakan binatang itu untuk suatu keperluan, untuk bekerja misalnya, untuk membawa barang-barang, ya, unta atau kuda misalnya,
Biasanya kuda itu atau unta itu digunakan untuk membawa barang-barang, ya, dikasih beban, ya. Nah, itu boleh, tapi tujuannya apa? Tidak untuk menyakiti. Jadi nggak boleh terlalu berat bebannya tadi itu, ya. Nah, beliau memperingatkan, Rasulullah memperingatkan, tunggangilah binatang itu walau perlu, dan biarkanlah di waktu kalian tidak memerlukannya. Janganlah binatang-binatang itu kalian jadikan kursi untuk berbincang-bincang di jalanan dan di pasar. Siapa tahu yang ditunggangi lebih baik dan lebih banyak berzikir kepada Allah daripada yang menungganginya. Nah, jadi hewan itu pun juga berzikir, ya. Jadi jangan dikira hewan itu nggak bisa berzikir. Hewan itu berzikir kepada Allah. Nah, itu ya. Kata Nabi apa? Siapa tahu yang ditunggangi tadi, hewannya tadi lebih baik dan lebih banyak berzikir kepada Allah daripada manusia yang menungganginya. Menunggang itu artinya menaiki. Itu ya. Kita lanjut dulu membacanya. Rasulullah juga melarang orang membunuh binatang kecuali hendak dimakan, ya. Dimakan pun juga ada caranya, nggak boleh dibunuh gitu aja. Tapi harus apa? Harus disembelih. Ya. Ada aturannya juga. Hewan-hewan yang boleh dimakan itu nggak semua hewan boleh dimakan. Ya, ada aturannya, hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan apa contohnya? Sapi, kambing, ayam, apa? Yang biasa itu ya, yang biasa dimakan itu ya, ada 4. Sapi, kambing, ayam, sama apa tadi? Unta juga boleh. Yang biasa dimakan itu, ya, itu boleh dimakan dengan cara disembelih. Tapi kalau ditembak, dipanah, atau ditusuk perutnya misalnya, dibunuh, tapi tidak disembelih, itu nggak boleh dimakan. Hewan-hewan tadi itu kalau matinya dengan cara tidak disembelih berarti menjadi apa? Menjadi bangkai. Ya, misalnya ada sapi yang ketabrak atau ada ayam yang ketabrak mobil, terus ayamnya mati. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh, karena matinya tidak dengan cara disembelih. Ya, berarti ayam yang mati tadi itu menjadi haram untuk dimakan karena matinya tidak dengan disembelih. Itu ya. Hewan pun kalau kita mau makan itu ada aturannya. Ada aturan, harus hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Ya, harus hewan yang matinya dengan cara disembelih. Nggak boleh sembarangan makan hewan. Itu ya. Nah, ketika menyembelih binatang pun juga ada aturannya, ya. Beliau menyuruh, Nabi Muhammad itu menyuruh kita agar binatang yang disembelih itu dalam keadaan sehat dan menyegerakan dalam menyembelihnya. Jadi nggak boleh dilama-lamain, ya. Biar apa? Biar binatang itu tidak lama-lama merasakan sakit. Ya, jadi kalau menyembelih itu harus dengan pisau yang tajam. Sekali seret harus langsung mati. Nggak boleh dilama-lamain kayak gini-gini menyembelihnya, ya. Karena itu apa? Menyebabkan apa? Hewan menjadi tersiksa, ya. Nah, itu nggak boleh sama Nabi Muhammad. Ya, supaya binatang tadi tidak lama-lama merasakan sakit. Ketika Rasulullah melihat seekor unta yang kurus, kering, hingga perutnya tampak seolah-olah menjadi satu dengan punggungnya. Ya, maksudnya saking kurusnya itu sampai apa? Sampai perutnya itu kayak nggak punya perut, ya. Sampai kayak nempel sama punggung karena saking kurusnya. Beliau berkata, hendaklah kalian takut kepada Allah. Jangan memperlakukan binatang hingga demikian, ya.
Jangan, jadi katanya Nabi apa? Jangan, kalau memelihara binatang itu jangan dibiarkan sampai kurus karena nggak dikasih makan. Ya, tunggangilah binatang secara baik, dan jika kalian hendak menyembelihnya, sembelihlah secara baik juga. Ya. Kemudian, tadi menyayangi binatang, sekarang menyayangi tumbuh-tumbuhan. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa sumber makanan yang kita makan setiap hari itu banyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selain itu, tumbuhan yang rindang juga bisa mencegah banjir dan mengurangi polusi udara. Nah, tadi ya Ustazah udah katakan ya, tumbuhan, pohon-pohonan itu bisa mencegah banjir dan mengurangi polusi udara. Ternyata, tanpa kita sadari, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk itu, sebagai orang muslim, kita hendaknya menjaga dan merawat. Jika kita merusak dan menebang pohon sembarangan, maka itu bisa merugikan manusia. Nabi Muhammad selain menyayangi hewan juga menyayangi tumbuhan. Beliau selalu berpesan kepada tentaranya yang akan berangkat perang agar tidak merusak tempat tinggal dan juga tanaman. Rasulullah juga pernah melarang tentaranya menghancurkan perkebunan milik musuh, karena perbuatan itu dilarang Allah dan juga perbuatan yang mubazir. Nah, jadi dalam Islam perang pun ada aturannya. Ya, dalam perang itu tidak boleh apa? Merusak tumbuhan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak kebun-kebun meskipun kebun itu milik musuh. Ya. Meskipun kebun itu milik musuh, tapi itu tidak boleh dirusak. Karena apa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang mubazir. Nah, beliau melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohonan yang berbuah. Rasulullah bahkan menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat membuahkan hasil. Pekarangan rumah kita yang masih kosong juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk ditanami dan dimanfaatkan. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa tanah yang ditempati harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan dengan tidak menanami atau memanfaatkannya untuk keperluan lain. Ajaran Rasulullah untuk menyayangi tanaman dan memeliharanya adalah ajaran yang penting bagi kita semua. Dan sebaliknya, apabila kita mengadakan kerusakan di bumi ini, Allah akan murka. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah. Manusialah yang sangat bertanggung jawab atas lingkungan di bumi ini. Lingkungan yang baik dan lingkungan yang rusak bisa terjadi karena perbuatan manusia. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu selain menyayangi terhadap sesama manusia, juga beliau menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itu ya. Karena apa? Karena beliau itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Artinya apa? Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, semesta alam itu berarti semua yang ada di dunia ini. Ya, termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya, langit, bumi, gunung, matahari, bumi, bulan, semuanya. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Itu ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini.